kita sarankan banget nih kalau misalnya kelistrikan di tempat kalian itu kurang stabil atau sering mati ya, sering tiba-tiba mati lampu atau jeglek meterannya, itu kita sarankan banget untuk pakai yang namanya UPS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita dapat satu komputer. Ini komputer ini bermasalah ya. Informasinya tidak bisa masuk ke Windows. Dan komputer ini juga kebetulan beli di kami ya, di Trigolo Software dengan tanggal perakitan 26 Mei 2023. Artinya ini belum lama ya, masih beberapa bulan. Nah, untuk kendalanya ini dia tidak bisa booting ya. Jadi pada saat kita nyalakan, ini bisa lihat ya di layar monitornya. Nah, muncul seperti ini ya. Insert boot media in selected boot device. Nah, kalau muncul seperti ini, sudah pasti ya, sudah bisa dipastikan itu SSD-nya yang dimana dia tempat untuk menginstal Windows-nya itu tidak terbaca. Sehingga dia tidak bisa masuk ke Windows ya, karena Windows-nya itu kan ada di SSD tersebut. Nah, untuk pengetesannya atau pengecekannya, yang langkah pertama ya yang harus kalian lakukan, ini kalian harus masuk ke ini dulu ya, ke apa namanya, BIOS ya. Nah, untuk masuk BIOS, kalau sudah di sini ini bisa Ctrl Alt D untuk restart ya, restart dulu, Ctrl Alt D, kemudian langsung kalian tekan tombol delete secepatnya ya, kayak gini. Nah, ini udah restart, langsung tekan tombol delete. Nah, ini akan masuk ke BIOS. Nah, di sini kita cek ya untuk di menu boot, kemudian nah ini pergerakannya hanya bisa pakai keyboard ya, nggak bisa pakai mouse. Jadi digerakin aja kanan kiri atas bawah. Kalau mau oke, tekan enter. Nah, jadi di menu boot ini kalian cek ke hard drive BBS priority. Nah, di sini yang terbaca hanya hard disk aja ya. Ini ST3500, ini hard disk Seagate 500 GB. Sedangkan untuk SSD-nya ini kan ada nih VGen 256, ini nggak kebaca nih. Nah, biasanya permasalahannya itu ada di kabelnya ya. Itu permasalahan basicnya biasanya ada di kabelnya, entah kabelnya kendor ataupun nggak connect gitu ya. Nah, oke, kita ke langkah yang pertama dulu, kita matikan CPU-nya. Kemudian kita cek kabelnya ya. Nah, untuk mengecek kabel ini, memang kita nggak bisa cek secara fisik ya, karena fisiknya biasanya masih bagus. Cuman ya bisa aja ada patah di dalam ya, satu konektor patah. Nah, untuk mengetesnya kita bisa pakai kabel SATA dari hard disk nih. Nah, kabel SATA dari hard disk ini coba kita cabut bagian ujungnya, kemudian kita pasangkan ke SSD-nya. Seperti ini, pasang dengan baik ya. Oke, nah coba kita nyalakan, kemudian kita masuk ke BIOS kembali. Kita nyalakan sambil kita menekan tombol delete dengan cepat ya. Oke, masuk BIOS, kemudian kita masuk lagi ke menu boot. Nah, di sini udah kebaca nih VGen 22AR256. Nah, ini SSD VGen 256 GB. Ini sudah kebaca. Nah, berarti permasalahannya hanya ada di kabelnya saja ya. Ini memang sering terjadi seperti ini. Ketika kalian sudah mengetahui, oh ternyata kabelnya. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa beli kabel SATA seperti ini di toko komputer terdekat ya. Harganya juga murah, paling 10 ribuan ya satunya. Tapi usahakan kalau beli ya yang bagus ya, karena ini mungkin kurang bagus atau gimana. Jadi klipnya ini biasanya kurang apa ya, kurang ngunci gitu. Oke, ini permasalahannya sudah ketemu ya. Selanjutnya kita akan melakukan penggantian pada kabel SATA-nya dengan yang baru saja supaya lebih aman ya. Walaupun mungkin kalaupun kita pakai ini lagi mungkin bisa ya, cuman kita buat lebih amannya kita ganti yang baru aja. Nah, ini kembalikan lagi seperti semula. Oke, ini masuk ke hard disk kembali. Nah, ini kita pakai yang baru.
kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita langsung nyalakan dan kita masuk lagi ke BIOS ya untuk mengatur boot manajemennya. Jadi pastikan untuk si SSD VGA-nya itu dia bootnya diprioritikan ya. Jadi kita masuk lagi ke menu boot. Nah, tapi ini udah ya, udah masuk ke boot option 1. Jadi posisi boot option satunya harus di ini ya, VGA SSD 256 karena Windows-nya ada di sini. Oke, kalau sudah tekan tombol F10 lalu enter. Nah, dia akan langsung otomatis masuk ke Windows seperti semula. Oke, jadi seperti itu ya untuk mengatasi jika tiba-tiba komputer kalian tidak bisa masuk ke Windows ya. Nah, kalau misalnya tadi kalian sudah coba cara seperti ini, sudah ganti kabel, kemudian sudah setting di boot optionnya tetap nggak mau juga, berarti kemungkinan kedua adalah SSD-nya itu rusak ya atau mati. Nah, kalau misalnya sudah ketahuan SSD-nya mati atau rusak, itu ya mau gak mau harus ganti ya, karena SSD itu kan dia ya, sifatnya digital ya. Digital itu cuman ada pilihan hidup atau mati gitu. Jadi pilihannya cuman hidup atau mati. Kalau misalnya dia rusak, dia otomatis akan mati ya. Jadi nggak seperti hard disk. Kalau hard disk itu kan walaupun dia rusak, hanya beberapa sektor tertentu karena dia kan piringan ya, jadi cuman beberapa sektor lainnya mungkin masih aman. Tapi kalau SSD karena dia sifatnya digital, kalau dia rusak dia otomatis mati dan udah nggak bisa kebaca lagi. Nah, itu juga biasanya pengaruhnya dari kelistrikan ya. Jadi kita sarankan banget nih kalau misalnya kelistrikan di tempat kalian itu kurang stabil atau sering mati ya, sering tiba-tiba mati lampu atau jeglek meterannya, itu kita sarankan banget untuk pakai yang namanya UPS, karena UPS itu selain untuk menstabilkan arus, dia juga bisa sebagai backup power ya ketika mati lampu. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe bagi yang belum agar kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.